Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau Assalamualaikum Mas Fauzi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, malam Pak. Oh malam ya, waktu Indonesia Tengah. Mas Fauzi, yang kemarin itu, mohon maaf saya yang putus di tempat saya tuh jaringannya tuh kemarin Mas Fauzi. Jadi apa durasi memang sudah mencukupi. Halo, halo, halo Mas, halo. Halo, halo. Diulang Pak. Iya 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 iya. Iya, iya. Halo. Oke lanjut lanjut. Jadi ini nyambung nih. Ya, jadi kemarin mohon maaf ya itu terputus di tempat kami Mas. Iya, Tapi ya alhamdulillah sih durasi udah cukup lah kemarin. Ini nyambung kemarin ada pertanyaan ini Mas yang mengenai pengadaan ya. Kalau isu pengadaan itu kami terus terang aja di kebun tuh berat berat sekali karena lokasi jauh gitu ya. Terus juga vendor-vendor adanya di kota besar ya, kota provinsi ya, vendor resmi loh. Terus juga kalau yang ada di kota kecamatan tuh ya cuma material-material OEM gitu ya atau KW satunya lah gitu ya. Tapi tapi ya kita lebih iya. senang itu mendapatkan ya dapat yang genuine gitu kira-kira. Nah ini kalau pernah kita kemarin buat satu konsep central workshop, kita juga mengadakan fat consignment atau konsinyasi gitu mas dari eh, merek-merek yang ada kerjasama sama kita gitu ya itu cukup membantu gitu. Namun central workshop itu tidak berlaku untuk semua kebun, hanya beberapa kebun saja gitu. Nah mungkin Mas Fauzi bisa berbagi nih ya, berbagi apa informasi atau pengetahuan yang bisa di-share kepada kita terkait isu pengadaan nih Mas spare part itu sendiri, truk maupun alat berat. Monggo Mas Fauzi silakan. Ya Pak. Kalau untuk pengadaan spare part atau part-part alat berat ya, itu kalau di main mining pertambangan itu jadi masing-masing vendor itu sudah punya office job set di sekitaran workshop kami. Jadi tidak perlu lagi kita jauh-jauh kecuali spare part yang di luar unschedule lah atau katakanlah jarang dilakukan penggantian atau memang pergerakannya spare part masuk tersebut itu lambat atau seperti apa gitu. Itu mungkin stok-stoknya bisa di luar area kami. Cuma kalau spare part yang sifatnya fast moving atau consumable itu dari vendor-vendor kami sudah ini Pak, sudah ada di dekat-dekat workshop. Jadi mereka sudah bangun office sendiri, di situ sudah ada gudangnya sendiri. Jadi Iya. seperti UT, seperti Wah, Caterpillar, ya, iya sesuai iya. sesuai brand alat berat tersebut. Jadi kita tinggal buat kita nge-create PO, kemudian masuk PO approval, udah spare part bisa langsung keluar gitu. Jadi Wah, iya. simple, jadi tidak ada lagi eh tidak ada lagi delay waktu pengerjaan, delay masalah spare part itu diminimalkan kalau di tempat. Betul betul betul. Iya, iya sih udah kebayang kalau kayak gitu yang dikatakan tadi seperti kantor cabang ya mungkin atau representatif office-nya dari agen tunggal ya Mas ya langsung ada di site itu. Ya mungkin pertimbangannya karena populasi unit banyak ya Mas dalam satu merek itu ya. Misalnya Komatsu gitu ya. Halo Mas. Halo. Halo Mas Fauzi. Halo, Iya halo. Mas Fauzi. Jadi yang dijelaskan tadi
perwakilan kantor atau kantor perwakilan representatif office dari berbagai prinsipal merek itu ada di lokasi termasuk gudangnya ya Mas Fauzi ya untuk komponen-komponen yang pergerakan cepat atau consumable goods atau fast moving goods gitu ya tersedia dan tadi Iya, Pak. kelola administrasinya sifatnya kayak PO, terus kemudian PO-nya juga sederhana ya, tidak birokrasi panjang ya Mas ya, mungkin cukup setempat aja, kemudian diambil, langsung dieksekusi gitu ya Mas ya. Apalagi yang sudah Hmm. terencana ya Mas Fauzi ya, yang dikatakan kemarin itu 1 hari 40 Iya. menit parkir, itu berarti kan sudah Mm-mm. pasti disiapin semua ya Mas Fauzi ya. Iya. Iya, Mas Fauzi kalau yang eh, apa ya komponen-komponen yang eh, rusak tanpa jadwal, tanpa schedule, repair yang tidak diduga lah gitu ya Mas ya. Eh, itu pengadaannya tetap diprioritaskan oleh mereka nggak ya? Katakanlah tidak ada di kantor perwakilan atau di gudang perwakilan, konsinyasi dan sebagainya, tapi dia mesti ngambil tuh Mas di cabang kota besar itu gimana Mas? Pernah terjadi ya Mas? Iya. Iya, itu juga pernah terjadi dan itu kita harus sesegera mungkin cek stok, Pak. Jadi kita bisa ngecek stok ke vendor tersebut. Nanti vendor itu kalau kita kan sebagai customer ya. Jadi Yes. vendor itu kalau sudah dipasrahin part number ini posisinya di mana, kemudian nanti kalau ditarik ke job set ini berapa waktunya, lama durasinya, itu sudah lengkap semua. Mereka ngasih keterangan, Pak. Jadi kemungkinan kalau nggak di area sini ya di Balikpapan gitu seperti itu. Jadi Oh iya, dari iya. vendor sendiri yang apa itu namanya mengusahakan Iya. secepat mungkin barang itu ditarik setelah PO keluar. Oke. Oh, berarti semuanya sudah online, cari lokasi unit ya. Komponen itu ada di mana gitu ya, sesuai dengan SN atau serial number atau tipe unit sendiri ya, Mas Iya. ya. Wow, itu ya itu saya ngeliat, Betul, betul Pak. saya ngelihatnya anu banget ya, responnya sudah nggak khawatir lah dari sisi pengadaan kecuali memang. Tapi Mas Fauzi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rekondisi nggak ya Mas Fauzi ya? Misalnya misalnya rusak di tracklink gitu loh Mas Fauzi. Rusak tracklink, kemudian tracksu nggak bermasalah, sprocket nggak bermasalah, tapi si busingnya, biasanya kan kalau saya balik busing gitu Mas, supaya masih bisa dipakai lagi gitu. Itu kayak gitu nggak berlaku ya, karena makan waktu ya kayaknya ya. Enggak Pak, enggak. Kalau di tempat kami itu sistem maintenance-nya sudah, kalau di tempat kami itu sistem maintenance sudah prediktif maintenance Pak. Jadi Iya, sudah bisa memprediksi iya, iya. kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di HM berikutnya, HMM sekian. Ya dengan cara apa? Kalau di bagian undercarriage ya kalau di tempat kami ada PPU Pak. Jadi program pemeriksaan undercarriage per 250 jam itu dicek keausannya berapa. Jadi kita sudah bisa menyiapkan nanti. Oh, Iya. berarti ini nanti di lifetime 6.000 HM itu kita sudah harus siap tracking, harus siap roller, harus siap sprocket seperti itu, Pak. Iya. Dan tidak ada yang namanya rekondisi ya. Ya mungkin kalau rekondisi sekali-sekali untuk backup lah mungkin ya. Enggak juga. Iya, kalau kalau karena karena sudah di budgeting, jadi ya dibandingkan rekondisi itu effortnya lifetime-nya lebih lebih Ya, ini Pak, lebih pendek sebenarnya. betul Jadi kita betul. rugi di waktu nanti. Sebenarnya Ya, rugi di waktu. benar benar benar. Efisiensinya makin jadi rendah gitu. Memang benar sih, karena kalau saya melakukan Iya, rekondisi itu saya buat untuk backup, Mas. Jadi sewaktu-waktu ada kendala itu dibawa atau rusak dibelanjakan, ini dipakai dulu. betul. Tapi ya memang tidak ada representatif gudang office-nya si agen tunggal di lokasi. Jadi memang mesti ke kota besar, Mas. Ya ke Iya, Bandung. Waktu itu ya ke betul Pak. Banjarmasin atau Balikpapan atau Iya, manapun gitu. Ya, 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 memang beda. iya. Waktu Mas Fauzi tahu ya, yang kayak
dulu pernah apa Sungai Puting gitu ya, itu kan juga apa namanya yang kayak sistem kontraktornya kan ada Pama ya, Pama kan punyanya si Astra ya Mas ya, untuk Rajuk ya. ah, untuk apa namanya Komatsu mereka udah siap semua itu, seperti itu ya kira-kira ya. Iya, Benar-benar PPU itu iya, bagus memang apalagi PPU. sama. Iya, kayak PPU Iya, itu Pak. undercarriage ya kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, undercarriage. Iya, iya Mas. Terus kalau misalnya kejadian ini nggak apa-apa ya Mas, berbagi pengalamannya Mas Fauzi. Misalnya Mas Fauzi itu udah common rail semua ya unitnya, sudah Sudah. injektor semua ya. Wah, itu dengan kualitas bahan bakar gimana Mas? Bahan bakar solarnya Mas? Ada kendala nggak ya? Sudah semua, Pak. Semua. Gimana, Pak? Ah, Putus-putus? oh iya kan sudah injektor semua dari Mas Fauzi ya unitnya ya alat beratnya. Terus nggak pernah ada kendala kualitas bahan Iya. bakar ya dari bahan bakar solarnya. Iya, pasti ada itu, pasti karena industri apa? Karena solar yang masuk ke industri kan tidak seperti yang dikonsumsi di kalayak umum, Pak ya. Iya, Jadi kita sebelum sebelum solar itu sebelum fuel atau solar itu mengimbas ke komponen, kita misalnya. backup dulu di penyaringan, kemudian di maintenance kita. Jadi seperti itu, Pak. Jadi meminimalkan kerusakan-kerusakan yang vital seperti itu. Iya, 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 itu kami pernah alami Mas Fauzi satu armada 8 eksavator itu semuanya down di hari yang sama gara-gara kualitas solar Mas Fauzi. Jadi ya alhamdulillahnya waktu itu bukan injektor ya masih e-fuel injection pump Mas. Tapi ya rugi serentak itu rusak semua down lah gitu ya. Semuanya terduduk. Ya belajar dari situ ya kita ganti itu kualitas solar termasuk itu tadi dikatakan apa ya namanya penyaringan terus apa namanya di double mas di double ininya apa namanya saringan itu Filter, yang ini filter, yang ada gelasnya itu mas water separatornya. ada water separator sama filternya juga di double lah gitu karena kita pun akhirnya ganti vendor mas gitu. Itu emang ngeri banget tuh kalau situasi-situasi kayak gitu apalagi sekarangnya udah apa yang namanya injektor nggak bisa enggak itu termasuk yang Mas Nah, Fauzi katakan kemarin ya genset-genset yang baru kan itu juga apa ya namanya si solar itu juga berfungsi melumasi kan ya Mas ya tidak hanya hmm. untuk ikut sebagai pelumas kan itu kualitas solar itu. Nah ini Mas Fauzi bedanya bedanya perkebunan sama pertambangan gitu ya. Walaupun tambang yang tidak besar seperti tempat Mas Fauzi di Adaro gitu ya, tambang-tambang yang kelas menengah pun juga cukup ketat gitu ya, yang diberlakukan itunya namanya apa maintenance-nya bahkan sudah bisa membuat itu tadi program pemeriksaan undercarriage, tidak hanya undercarriage ya Mas ya, program pemeriksaan itu ya, tidak hanya Iya, undercarriage ya, ada yang hidrolik juga ya mungkin ya. iya, iya semua Pak. Kalau di Semuanya. undercarriage kan kalau di tempat kami namanya PPU, program pemeriksaan undercarriage. Kalau tentang oli-oli itu AP Pak, program analisa pelumas. Jadi masing-masing oli dari hidrolik, oli dari engine, oli dari final trip semua diambil sampelnya dari material-material tersebut yang terkandung di dalamnya apa, Hmm. kita bisa memprediksi ini kausan di komponen. Selain selain program pemeriksaan undercarriage mengenai undercarriage, tracking dan lain-lain, kalau prediktif itu ada juga program analisa pelumas, Pak. Jadi masing-masing pelumas di dalam komponen tersebut diambil sampelnya per 250 jam, per 500 jam secara periodik ya, Pak ya. Jadi Hmm. nanti
dari hasil sampel tersebut kan dikirim di lab nih, Iya. kurang waktu dari 2 kali 24 jam kan dikirim di lab. Jadi nanti di lab tersebut sudah bisa ketahuan, oh ini logam apa, oh ini Oh, Cu, oh ini No apa. Jadi seperti itu bisa ketahuan ini komponen apa yang terjadi, apa komponen apa yang aus di dalam eh, tersebut, itu bisa bisa diketahui. Jadi sudah bisa memprediksi, oh ini gearnya yang sini, bagian ini yang bermasalah atau yang aus begitu Pak. iya, iya. Jadi melihatnya dari sampel tersebut. Ya itu memang programnya si prinsipal yang ada di ya itulah ya merek-merek itu tadi. Saya sih pernah ditawarkan semua memang Mas Fauzi, tapi ya kita melihat fakta lapangan. Bahkan Iya, bahkan ini loh Mas Fauzi pernah kita temuin juga gram gitu kan. Jadi terjadi iya, kontaminasi air masuk sehingga apa jebol iya, dari gas gitu ya. Terus apa iya namanya betul. masuklah si kontaminan dari luar scratch. Kita malah lihatnya sudah terjadi dulu gitu ya, ternyata scratch gitu ya. Terjadi, iya. Hmm. Iya, Iya itu kalau 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 seperti itu sudah terjadi berarti Pak. Jadi iya fungsi dari predictive maintenance-nya nggak jalan berarti. berjalan ya. Dan eh, memang nature-nya beda sih Mas. Komitmen saya sih menyimpulkannya komitmen dari top manajemen sih Mas kalau udah kayak gini. Kalau Iya. top manajemennya paham dan mengerti bahwa semua itu harus dilakukan gitu ya sebagai langkah prediktif, wah itu memang biaya sih. Tapi biaya itu saya lihat akan lebih terukur ya Iya, daripada yang kejadiannya repair-repair yang kita nggak bisa ukur itu berapa nilainya kan. Kalau udah rusak-rusak itu betul. tahu Iya, sekian, penawarannya sekian. iya, Lanjut Mas. iya. Kalau kalau manajemen itu kan ngelihatnya kan budget ya Pak ya. Iya, Budget menyesuaikan dengan ya mungkin kalau kelas perusahaan yang baru kembang pengadaan itu program analisa pelumas mungkin ya di nomor sekian kan iya, daripada jadi ada skala prioritas yang lebih diprioritaskan lagi gitu kan. iya, Jadi betul, by kondisi lah biasanya seperti itu. betul. Di rusak, ketahuan rusak baru diganti ya Iya, kan. Tapi kalau sudah di budgeting karena sudah ada pemetaannya sendiri-sendiri untuk maintenance sekian 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 kan harusnya kan sudah bisa memprediksi sebelum unit iya, tersebut breakdown itu sudah iya. kita makanya sudah kita schedulekan untuk penggantian ini gitu. Dan sudah bisa dianggarkan dari tahun ke tahun gitu kan, Mas. Iya. Iya, karena Mm-mm. yang namanya hitungan jatuh tempo itu kan jadi ketahuan semua gitu ya, oke dari HM gitu. Betul, Pak. Dan Mas Fauzi di Betul. truk itu sendiri odometer nyala semua ya, odometer ya, kilometer Nyala, gitu. Nyala semua nyala, ya. Pak. Oke oke, itu Nyala semua, Pak. iya iya itu bagus. Jadi memang lebih inilah lebih tertib teratur eh, dan ini semuanya terukur lah ujung-ujungnya gitu terukur Iya. profesional gitu ya. Nah, sehingga pada saat mengambil keputusan top manajemen itu sudah enak gitu ya, nggak curiga isinya kan Mas, nggak curiga ini Iya. kenapa gitu karena sudah diprediksi sebelumnya gitu. Nah itulah kata kuncinya adalah komitmen Iya. gitu, Mas dari top manajemen ini. Kalau yang saya perhatikan kesimpulannya Iya, seperti itu. betul, Pak. Nah ini Iya, benar-benar benar masukan itu, Pak. ya. Ini sebenarnya masukan yang bagus nih Mas Fauzi. Ada apa namanya praktisi langsung gitu ya terhadap workshop yang ada di mining. Kita ambil, kita serap untuk menjadikan satu khazanah gitu ya. Khazanah sama sekali tidak ada apa namanya intervensi harus begini tidak, tapi sebagai ini aja sebagai khazanah sehingga kalau bisa dipakai untuk diskusi dan disampaikan kepada masing-masing si top manajemen. Ujung-ujungnya bisa Iya. dipakai sebagai KPI kan? Ditanya KPI-mu untuk Iya, bisa betul, Pak. merawat alat dengan baik dan benar, langsung dibantah aja Bapak
minta saya alat dan benar, baik terawat, tapi program ini nggak bisa. Terus mau gimana KPI saya? Iya. Gitu mas. Oh, nah, itu kan menyambung itu. Iya, Nyambung itu. Permasalahan itu nyambung, kan nyambung. betul nyambung. Nah, Karena semua itu harus terukur lah hari ini, harus terukur. Ada apa tanggung jawab, ada peran gitu ya. Kita juga nggak terima betul, aja Pak. harus begini, tapi kita juga harus bisa melakukan masukan, bukan membantah, bukan argumentasi, tapi masukan. Nah tujuannya gini Mas Fauzi, jadi Betul. apa? Narasumber sebagai insight gitu ya, sebagai apa? Pencerahan gitu ya, pencerahan untuk sama-sama nanti kita kaji gitu ya, dan di share referensi sebagai diskusi ke top manager. Itu sih Mas Iya, Fauzi, betul. termasuk yang pengadaan Iya, tadi, kali pengadaan sih memang agak sulit itu karena armada tidak sebanyak yang ditambah. Ya, namun iya, bisa benar. disiasati, semuanya supaya tidak terjadi salah paham gitu. Kami itu terus terang aja sampai hari ini masalah klasiknya masih itu, masalah apa pengadaan spare part sama apa yang namanya untuk downtime nggak bisa hitungan 1 kali 24 jam. Kalau saya sebelumnya di Kalimantan Selatan masih bisa 1 bulan mas. 1 bulan kalender itu paling lama gitu. Ya tapi sebenarnya nggak nyaman gitu ya 1 bulan itu Mas Fauzi ya. Ternyata dipindah yang Iya. baru ini, wah sampai saya kaget. Ini mah nggak cerita 1 bulan lagi gitu ya. Ini mah udah ada yang setahun, ada yang ulang tahun, udah hilang semua, udah ke apa kecokot-cokot untuk Iya, yang jual gitu. Ya ini ya ada juga saya berbagi pengalaman, saya nggak menyalahkan nggak gitu ya. Semuanya biar apa objektif lah, tidak subjektif seperti itu, Mas Fauzi. Iya, Mas Fauzi, mungkin yang tadi saya sempat tanya ya, satu lagi Mas Fauzi, karena eh, hampir merata semuanya sudah menggunakan injektor, mau nggak mau kualitas dari fuel atau bahan bakar itu menjadi prioritas ya Mas ya, sehingga tidak salah-salahan iya, gitu. Pak. Nah, kalau kami mensiasatinya sih terus terang, ya masih banyak kerjasama dengan kalibrator, Mas, untuk melakukan kalibrasi. Tapi bukan yang injektor ya. Jadi kami lebih bukan berpihak, lebih senang punya yang masih fuel injection pump gitu loh, Mas, daripada yang common rail gitu. Nggak bisa diapa-apain kalau Iya, sudah injektor dikali 6 kali berapa 6 silinder kali 6 harganya berapa gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang injection pump kan ya oke, downtime-nya mungkin bisa paling lama seminggu karena sudah harus dikalibrasi. Itu Mas iya, bedanya. Jadi kami kadang-kadang dualisme itu iya. mengikuti apa namanya teknologi itu bagus gitu ya. Namun kondisi tidak mendukung kayak gitu. Iya. Iya. Betul itu ya, Pak. Ya kan karena kan disesuaikan dengan kebutuhan kan, Pak. Kebutuhan itu buat operasi apa ya kan. Kalau powernya seberapa itu kan Ya, harus diperhitungkan. ya, Tapi kan kalau di mining ini kan benar-benar detail. Alat yang prima. dipakai itu Komatsu, CAT atau apa, kemudian Ya, ukurannya berapa itu aja udah harus didetailkan ya ya, gitu. betul. Benar sih harus apa kinerjanya prima, nggak bisa ceritanya itu anu apa kendor gitu. Mas Fauzi satu lagi, kalau untuk safety ya, safety ini kan kemarin ada narasumber kami juga yang spesialis di safety, healthy sama environment ya Mas. Nah ini salah satunya mengenai healthy Mas. Jadi ada masukan dari beliau itu bahwa operator itu dengan jam terbang yang sudah di atas 20 tahun lah gitu ya. Jadi selama hidupnya dia itu mengerjakan misalnya vibro atau kompaktor ya, sehari-harinya itu sudah kayak istri keduanya gitu ya. Namun pada saat dia menjelang pensiun itu timbul timbul ini Mas, ada sakit gitu loh Mas. Ya, jadi sakit itu adalah misalnya baal di kaki gitu ya. Baal itu kayak mati rasa gitu ya Mas ya. Artinya yang ditengarai atau diduga itu
kayak fatigue material juga gitu ya. Jadi organ tubuh manusia pun ternyata dengan getaran yang terjadi di alat kerja alat berat itu pun harus diukur juga Mas. Mas Fauzi pernah pernah alami ini nggak ya Mas ya? Atau pernah ada diskusi dengan merek-merek tadi nggak ya Mas mengenai getaran di alat berat itu? Kalau getaran itu kan dari masing-masing spesifikasi unit ya Mas ya. Ya Pak ya. Iya, Cuma iya. kalau masalah penyakit akibat kerja seperti itu ya, penyakit akibat kerja seperti Ya apa? Bapak yang ceritakan tadi. Kalau di tempat kami kan rutin, Rutin. di tempat kami kan rutin setiap 1 tahun sekali kan diadakan MCU, wajib MCU karena Oke. MCU tersebut juga syarat syarat wajib untuk memperpanjang ID card man permit-nya Oke. gitu Pak. Induksi ya. Jadi Iya, iya. jadi selain ya kita tadi ngurusin unit dengan berbagai cara prediktif, kemudian preventif, kita juga ngurusin manpowernya juga harus seperti itu juga ya kan, tidak kalah pentingnya, tidak kalah apa namanya prioritasnya, yaitu dengan cara setiap 1 tahun sekali kan kita diadakan MCU, dari situ kan kita ketahuan bapak ini dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu gejalanya apa, itu sudah Ya. ketahuan dari situ. Jadi Oke. jadi mungkin tidak sampai dia sudah eh, mati rasa duluan atau apa, jadi sudah sebetulnya Oke. sudah ketahuan. Jadi bisa di rolling di pekerjaannya Ya. atau di apa, Ya. itu ada langkah-langkah yang kita ambil nanti kalau memang ada Ya. permasalahan seperti itu Pak. Oke, jadi kesimpulannya SDM pun juga sebagai aset ya Mas ya, tidak hanya alatnya saja, tidak Oh, hanya unitnya, tapi SDM pun juga aset gitu ya Mas ya. Diperhatikan sampai ke Pak. aspek kesehatannya, MCU setiap setahun sekali sebagai prasyarat juga memperpanjang induksi kerja di dalam gitu ya. Termasuk juga Iya betul Pak. apabila ditemukan, wah ini sudah ada gejala asma misalnya ya, asma nggak boleh Iya. di tempat yang lembab berdebu, yuk di rolling ke bagian administrasi. Iya betul. Nah, kira seperti itu ya Mas ya. Ya ya itu benar itu Betul Pak. langkah yang apa tepat juga gitu dan terukur akhirnya terukur juga gitu karena Iya, terukur Pak, memang terukur. ya semuanya harus ada ininya gitu ya ada report ada alat ukurnya diverifikasi oleh dokter lah gitu ya bukan oleh kita juga tapi orang tenaga medis ya yang kompeten di bidangnya ya ya ini menarik Mas masukannya juga Mas Fauzi. Jadi yang kemarin itu kita bicara mengenai BNPS itu Badan Nasional Mas, Badan Nasional SP, sertifikasi profesi ternyata Mas, Iya, sertifikasi PNSP. profesi. Nah, dia di Jakarta sih, kantor pusatnya di Jakarta di Iya, betul Pak. MT Haryono. Itu memang profesi-profesi itu harus dilaporkan Betul. untuk diverifikasi. Jadi ada yang kelas berapa tahun ini, terus nanti berapa tahun ini kelasnya, berapa tahun ini kelasnya. Iya iya, itu di tempat produksi dilakukan itu ya. Iya, dilakukan. Itu wajib, itu syarat wajib karena Oke. kita bisa dipanggil atau bisa diakui sebagai pengawas Ya. itu kalau sudah melalui sertifikasi tersebut seperti itu Oke. Pak. Oke. Kalau di daerah kayak di Kalsel, jadi semuanya ke kota besar ya, di Banjarmasin mungkin ya, BNSP-nya. Eh, Terkadang dari badan penyelenggaranya yang datang ke tempat Oh iya, kami, lebih murah itu, lebih iya, efisien, betul betul betul. karena kan ya mungkin eh, apa ya, invoice by PO juga bisa-bisa Ya, kan. ya, ya, ya. Ini masukan lagi Mas, ini masukan bagus lagi. Jadi semua operator itu harus punya ada apa sertifikat profesi gitu ya, tidak bisa Iya, sembarangan. iya, Ya, betul betul betul. Direkrut pun juga yang dikatakan kemarin mekanik itu minimum harus BMC ya Mas ya, basic iya, mechanic itu course ya. wajib itu. Ya, Iya betul Pak. tidak comot sana titipan ini titipan siapa enggak ya, semuanya harus ada. Enggak. Iya, murni skill Ya, yang kita ambil. ya, ya memang saya melihat dari SIS dan Adaro ini sudah public list ya, artinya sudah TBK. Jadi semuanya memang harus terukur, terbuka, transparan.
kalaupun terjadi apa-apa semuanya bisa dibuka nih loh ini semuanya kan gitu ya Mas ya. Ada Betul, Pak. Iya. ada temuan, ada audit, ada apa ya semuanya dipaparkan gitu. Menarik ini. Insya Allah menjadi inspirasi Mas Ozi. Kalau nggak langsung cuma baca literasi, baca ini, tapi kalau ini kan langsung disampaikan oleh Mas Ozi sebagai pengawas gitu ya, pengawas maintenance sendiri. Dan ini sangat relate gitu ke dunia traksi Mas. Apalagi Mas Ozi sedikit pernah berapa bulan ya di ngalamin traksi. Kira-kira seperti itu. Ya, Iya. dari saya itu Mas, jadi healthy-nya sudah ada isu yang terjawab. Kemudian untuk HS apa safety gitu ya. Safety itu sendiri juga APD setiap hari dikontrol ya Mas Koji ya. Kalau nggak salah ya, Iya. yang perlu disampaikan ya. Iya. Kapan kerja. APD pun juga ada lifetime-nya. Ada lifetime-nya. Oke. Termasuk apa helm apa Mas? Kalau Majun bukan APD ya, dia alat bengkel ya. Bukan, Bukan ya, dia bukan. konsumsi ya. Mas, itu cuma consumable support aja. Nah, itu bagian dari environment ya. Kalau si kain majun, terus kawat las, consumable goods, itu sudah ada penampungnya, Mas? Limbahnya. Oh, sudah semua, Pak. Sudah ada semua. Jadi yang ngambil dari badan sini sudah ada semua. Jadi tidak asal diambil juga. Kita malah bayar ke apa itu namanya tempat mereka yang ngambil itu. Lupa saya namanya apa itu. Jadi Ada Pak, Oli. manajemen limbah itu, perusahaan khusus itu. Iya, memang. manajemen limbah. Nah, Mm-mm. dan dia punya, Karena yang kenapa Mas? dihasilkan setiap harinya ribuan dan ratusan ini limbah. Kan? Jadi kita harus benar-benar pilah, jangan sampai limbah tersebut terkontaminasi ke Bumi, lingkungan atau ke masyarakat. ya, ke sungai, ke tercemar ke tanah gitu. Ini Mas Fauzi yang katakan tadi mengenai bayar itu benar ya, karena si perusahaan limbah ini sendiri pun dia nanti akan pricing lagi ke satu perusahaan lain gitu ya, khusus untuk Iya. bahan, khusus untuk Mm-mm. apa kaleng, khusus untuk apa yang racun-racun gitu ya. Itu mereka juga nggak Iya. semuanya bisa ngatasi, jadi mereka pun juga perlu sub vendor lagi gitu ya, sub vendor gitu, sub supplier. Dan memang benar kita keluar uang juga, Mas. Untuk limbah tadi ya, oli majun itu ada catatan neracanya nggak Mas ya? Ada Oli Pak, masuk, oli bekas. ada. Oh ada. Ada. Hmm, Pemilahan limbah padat, limbah cair, kemudian limbah gas itu ada semua. Jadi tidak asal dikumpul jadi satu, limbah B3 aja gitu enggak. Jadi ada pemilahnya, oke. ada Eh, jenis-jenis. termasuk di timnya Mas Fauzi itu ada khusus untuk gudang ya. Di maintenance Gudang. itu ada orang gudangnya ya. Ada Pak, orang logistik namanya. Oh logistik, termasuk limbah di bawah mereka ya Mas ya. Bukan Pak, ada seksinya sendiri. Oh ada lagi. Ada departemennya sendiri. Dan itu ada serah terimanya ya. Oli bekas mesin, oli Ada, bekas Pak. transmisi. Ada ya. Oh, iya. Ada no, ada. Itu depan gitu. Kita keluarnya berapa, kita masuknya ke dalam gudang tersebut berapa, itu ada pengelolaannya, ada laporannya. Iya. Itu benar itu. Itu yang benar itu. Oke, kalau gitu Mas Fauzi, ini dari saya udah cukup Mas Fauzi, udah lewat juga ini. Nggak kerasa ya ngomong kayak gini doang. Ya, Mas Fauzi, ini terima kasih dari saya. Insya Allah jangan ya, Pak. bosan lagi ya Mas Fauzi ya. Kalau saya nemu topik baru lagi, Mas Fauzi kita bicara ini bisa nggak nih gitu ya, setengah jam gitu. Nah nanti Boleh. saya kasih dulu kisi-kisinya, waktunya dari Mas Fauzi lagi gitu. Karena buat saya ini bagus Mas, masukan-masukan ini untuk menjadi referensi lah gitu ya, referensi Insya Allah. referensi yang kebaikan gitu, bukan referensi yang berkonspirasi dan cari akal-akalan tidak. kalau saya terus terang cari akal-akalan juga nih supaya
apa rekondisi supaya apa kayak gitu. Tapi kalau yang benar kan ini sudah bisa diukur, sudah diprediksi gitu ya. Apabila ini dilakukan lagi rekondisi, lifetime akan apa namanya cepat gitu. Jadi kita banyak keluar biayanya. Ujung-ujungnya kan efisiensi uang Iya, gitu akhirnya semuanya. Iya, matur nuwun nih. double 2 kali. Iya, Iya, jadi double gitu. Itu yang menjadi PR bersama ini Traksi itu untuk bisa meyakinkan top manajemen. Mas Fauzi, matur nuwun, terima kasih, selamat istirahat. Hari Jumat kan hari. sama-sama Pak. Ye, sehat-sehat Yes, ya di sana ya. Pak. Ya, Ye, matur nuwun. Ye, assalamualaikum. ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye. Tuh.